Ini larangan mengganggu kekhusyuan jamaah di waktu di hari Jumat. Kekhusyuan jamaah di masjid di mana mereka sedang mendengarkan khutbah di hari Jumat. Larangan keras mengganggu kekhusyuan jamaah ketika sedang berada di dalam masjid. Dengan cara apa mengganggu itu? Dengan cara melangkah di atas dua bahu manusia atau melangkah di beberapa bahu jamaah atau bahkan di atas kepala mereka. Jadi melangkah di atas kedua bahu itu bukan catatan, bukan qaid. Intinya adalah ilatnya mengganggu. Ya, mengganggu kekhusyuan jamaah yang ada di masjid. Nah, kebiasaan yang terjadi adalah jamaah itu terganggu khusyuknya dengan ada orang yang mencoba untuk menerobos shaf untuk supaya mampu mengisi shaf yang berada di terdepan. Dengan cara apa? Dengan cara melangkah di atas bahu jamaah yang lain. Dan ini dilarang, tidak diperbolehkan. Innal ladzi yatakhatta riqaban nas yaumal jumu'ah. Sesungguhnya orang yang datang di akhir. Dia datang di akhir. Jadi jamaah di masjid sudah penuh. Dia datang. Dia melihat ada shaf di depan. Atau mungkin sudah penuh, tapi dia berusaha untuk berada di shaf terdepan dengan cara apa? Dengan cara yatakhatta, melangkah di atas bahu jamaah yang lain. Karena memang masjid sudah penuh. Jamaah shaf sudah penuh. Mungkin ada 1-2 celah di depan. Dia berusaha untuk menerobos jamaah dengan cara apa? Dengan cara melangkah riqaban nas, bahu-bahu mereka. Nah, ini menyakitkan dan sangat mengganggu kekhusyuan jamaah. Nah, ini kelak orang yang kebiasaannya mengganggu jamaah di masjid pada hari Jumat dengan cara melangkah di atas bahu jamaah yang lain, dikatakan kelak akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kelak akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Coba Ibu di ajalan kana contoh akin melangkah di atas bahu jamaah yang lain. Coba, ayo. Siapa ya? Kakek, Mas Duki, jalan ke diri saya. Jalan, kayak itu apa nih saya, malah tak elengkain. Ayo, coba, yatakhatta riqaban nas. Are misal pada itu ya, penuh, shaf penuh. Terus kakek masuk. Angka. Terus kakek bau pada bau dan kakek campo. Bau pada bau sekancan kakek campo jong. Campo bau pada bau campo. Nah, terus ya dengan campo ya. Bau campo pada bau campo. Yuk. Campo bau pada bau campo ya. Kakek alangkah melangkah. Nah, jadi maksud aja. Terus. Nah, itu enggak boleh. Itu dilarang. Terus masuk ke ada langkah. Melangkah. Nah, itu yatakhatta riqaban nas. Terus kada. Terus kakek campo ki jong. Campo. Kayak apa nih saya? Maleta yata. Dah.
Acampur ya nah. Monta anu la ada dia. Aji ya takhattari qabannas. Terus. Ayo. Dah, acampur cong. Kah gendeng aku. Cak tahu cak matur. Nah. Ya, aji artinya melangkah di atas bahu. Melangkah di atas bahu atau di atas kepalanya. Nah, itu sangat lebih dilarang. Nah, satu itu ada idza menyakiti jamaah dan tidak punya adab. Tidak punya adab. Udah datangnya terakhir, ya. Terus melangkahi bahu-bahu jamaah yang lain, enggak punya adab, enggak punya akhlak. Gimana yang benar? Yang benar, kalau kamu ingin berada di shaf yang pertama, ya jangan datang akhir, mubakir. Jadi sebelum jamaah yang lain masuk ke dalam masjid, kamu sudah masuk ke dalam masjid, sehingga kamu berada di shaf yang pertama. Nah, ya ini perhatian ya. Hari Jumat sampai kalian terlambat berangkat ke masjid. Sehingga anak-anak ada yang kok mewanti-wanti sering santri kok mon mangkat pas teh 1 2 3 santri ada ki badan nang kamar ya atas. Belum lagi mungkin sebadan nang bebe. Ada dipastikan tak kira nyapo. Kadang ya bade se bade se enter dak masjid bade sabra ieu mun nyapo, kadang bade tak nyapo. La khutbah ki akalabian, la khutbah ki bade jeding. Arece kake je bade ponduk. Mun bade ponduk lakon pada ijia roman cung saraan. Ya. Ada benih untuk engkor, untuk kakek. Untuk kakek kan neser. Walaupun Jumat aja wajib bagi kakek. Walaupun tak ikat, tapi wajib karena kakek mukim. Wajib. Tapi tak ikat. Karena benih mustautin kakek. Tapi wajib. Benih tak wajib ya. Jumat kakek wajib. Kan neser engkau. Pakai takzir, pakai sanksi ya pengurus sepakun bain. Ya, niser, coba kakek pikir. Perkara si wajib kakek enteng. Walaupun kakek tak tu sedek engkau, tu sedek pangeran. Wajib kena, wajib. Jumat wajib. Ya, niser engkau, kan niser. Mongga kita tahajud, tak duha, tak fajang rawatib, aja bareng sunat. Bareng sunat. Kan niser pada remeh dia, muntah-muntah. Moga kita fajang saya wajib dia. Sedangkan benah dalam keadaan santre, tak repot tandi lako. Pada remah lagi moga kita lesibu alako, nokangin, ajo geri aja sibuk. Cung tak bisaan kayak karena kebiasaan apa? Kebiasaan di pondok pada cia. Jangan-jangan nanti kebiasaan kakek ninggal Jumat pada ria ketika benar di perantauan alakoh bi maji kena tak bagi Jumatan karena kebiasaan nang pondok tak Jumatan banyak orang ngalako sampai Jumat tak fajeng bisa karena kerepotan nang lako gelek bisa andi majikan tak bagi ke masjid banyak cek sampai ngeding cek sampai tetapi pengurus boleh. Mungkin ketika kiroat lat otak kapina kana. Kecuali masjid berdina. Masjid wa berde pore jauh. Memerlukan perjalanan beberapa menit. Ya. Kadang engkau saat sepedaan bainan. Kadang ila para tak nyapo. Apa boleh kaki saat jalan. Engkau saat sepedaan engkau. Apa boleh kaki saat jalan kaki kibu di atas. Coba pikir, kok tahu pasti kita apa yang Jumat. Kita tadi arah tandi salah kan?
Macam mungkin baik-baik saja. Ini baik-baik saja. Coba pikir. Ya, aji saiki bada da romana. Tak akan dekake derma bojong lain nah engkau. Aji sepadeng Jumat. Sepadeng Jumat. Aja cek sampai boleh engkau mon mangkat Jumatan ngetelak benak-anak kita mangkat. Aja karena engkau mon mangkat engkau lah terakhir. Asepedaan. Ki ibadah saya terakhir boleh kakek. Kita sepedaan kakek, ki bade jeding, ki bade kamar. Ayo, ya. Hari-hari cukup sekalian kok ngucap ya, cukup sekalian. Jadi ya takhatta riqaban nas yaumal jumu'ah, dia datang akhir tapi ingin berada di depan. Akhirnya apa? Akhirnya dia menerobos jemaah dengan cara melangkah bahu dari jemaah yang lain. Nah ini nggak boleh. Udah datangnya akhir, nyakiti jemaah yang lain, nggak punya adab dalam dalam masjid, ya, mengganggu kekhusyuan jamaah. Itu. Kecuali, nah ini ada pengecualian. Kecuali di depan ada soft yang kosong. Di depan ada soft yang kosong, terhalang dua soft. Terhalang dua soft, berarti soft yang ketiga di depannya itu kosong. Terhalang dua soft. Maka ini diperbolehkan, misal soft yang kedua ini penuh. Baru soft yang ketiga di depannya kesananya masih banyak misalnya. Jadi ini terakhir, soft terakhir, terus baru di depan. Nah ini kosong. Maka diperbolehkan dia mengisi soft yang kosong, yang ketiga dari dia dengan cara apa? Dengan cara walaupun melangkah bahu jamaah yang lain. Ini diperbolehkan. Dua soft. La aktsar, tidak boleh lebih dari dua soft. Artinya kalau yang kosong misal di soft yang kelima dari dia, berarti dia harus melangkah 4 soft. Nah, ini nggak boleh. Jadi maksimal yang diperbolehkan melangkah 2 soft atau 1 soft. Berarti yang kosong di soft yang ketiga dari dia. Soft yang ketiga dari dia. Misal penuh beberapa soft. Dia datang terakhir. Maka dilihat kalau ada soft yang ketiga dari dia, ada yang kosong, sedangkan jemaah yang lain dalam keadaan duduk rapat, ya, bahu tercampur bahu selain, maka diperbolehkan diperbolehkan dengan cara melangkah bahu jemaah yang lain. Atau yang kedua yang datang terakhir itu adalah imam. Yang datang terakhir adalah imam. Ya. Dan tidak ada pintu untuk sampai ke mihrab, ke tempat sholat di depan. Imamnya datang terakhir. Masjid sudah penuh dengan jamaah. Nah, imam ini datang terakhir. Dia kan sebagai imam. Dia posisinya harus berada di terdepan. Maka ini diperbolehkan. Walau dengan cara melangkah bahu jamaah yang lain. Misal nggak bisa rapat, jamaahnya rapat, nggak bisa nembus ke depan kecuali dengan cara melangkah. Dengan cara melangkah.
Selain itu tidak diperbolehkan. Selain itu tidak diperbolehkan. Juga larangan wa yufarriqu bainatsnaini. Ini larangan yang pertama. Menerobos jamaah dengan cara melangkah bahu jamaah yang lain. Yang lebih dari 2 shaf. Melangkah 3, 4 atau seterusnya. Dan juga wa yufarriqu bainatsnaini, memisahkan 2 orang. Memisahkan 2 orang, ini enggak boleh. Jadi shaf sudah tersambung, 2 orang ini sudah lurus, shafnya sudah nyambung, lurus, duduk, lalu kemudian dipisah dengan cara dia duduk di antara keduanya. Ini enggak diperbolehkan. Contoh coba beri budi. Ini yufarriq bainatsnaini. Coba budi. Kaki rapat dina kaki. Kaki kemudian. Aya. Terus. Terus pakai beda apa? Beda tengah aja. Nah, ada dia. Kan tercampur aja, tapi kakek maksa beda tengah boleh. Ayo. Terus lepas tahu juga kaki dia. Nah, cuy. Dia kan. Dia tak oleh yufarriq bainatsnaini rinya mana. Dia sudah lurus softnya, sudah nyambung, softnya sudah nyambung, tak perlu jamaah boleh dah dia. Pamak sabadi aja, tadi Mas Dukir. Ada tak oleh badi aja, maksa badi aja tak oleh. Ya. Jadi 2 larangan. Larangan yang pertama, melangkahi bahu jamaah yang lain lebih dari 2 shaf. Untuk apa? Untuk mengisi shaf di depan yang kosong. Kecuali kalau dia adalah imam atau ada shaf yang kosong dan hanya butuh melangkah 2 shaf, maka itu diperbolehkan. Kalau lebih dari 2 shaf maka dilarang. Atau bukan imam maka dilarang. Ya. Itu larangan. Dan sangat amat larangan dan lebih-lebih larangan itu ba'da khurujil imam. Nah ini ba'da khurujil imam, setelah imam sudah keluar dan ingin naik ke mimbar untuk membaca khutbah. Wah, ini larangan keras. Larangan keras. Kalau sebelum imam keluar dilarang, cuman enggak keras. Bukan berarti boleh ya. Ba'da khurujil imam, setelah imam keluar. Berarti kalau imam belum keluar, belum naik ke mimbar, berarti diperbolehkan melangkahi bahunya jamaah yang lain. Tetap dilarang, tetap enggak diperbolehkan. Cuma apabila imam sudah naik ke atas mimbar, maka larangan itu keras. Larangannya keras. Kalau belum, maka tetap dilarang, tapi tidak keras. Larangannya ia melangkahi bahu jamaah yang lain, tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Walaupun imam belum naik ke atas mimbar. Jadi ba'da khurujil imam ini adalah larangan keras. Kalau imam sudah naik ke atas mimbar, maka jangan ada jamaah yang melangkah pundak jamaah yang lain, atau memisahkan dua jamaah yang sudah nyambung di satu shaf dengan cara memaksa dia duduk di antara 2 orang. Memaksa duduk di antara 2 orang. Nah, orang yang melakukan ini, mayyaf'al dzalik, orang yang melakukan ini melangkahi bahu jamaah yang lain atau memaksa duduk di antara 2 orang yang sudah nyambung shafnya, itu siksanya kelak di akhirat
kal jari kusbahu, seperti siksanya kelak akan disiksa oleh Allah di dalam neraka. Dengan cara apa? Dengan cara seperti digambarkan siksanya adalah orang yang menarik isi perutnya. Kusbahu itu isi perutnya. Apa isi perutnya? Liver, lempa, terus ususnya ditarik, seluruh isi perutnya ditarik, finnari, ke dalam neraka, ke dalam api neraka. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan orang yang melakukan ini kelak akan mendapatkan siksa yang pedih, siksa yang berat. Yaitu dengan apa? Dengan cara isi perutnya ditarik oleh malaikat, finnari, ditarik ke dalam api neraka, isi perutnya. Kal jari kusbahu finnar. Allah ya. Arya. Hari Jumat ngain datang akhir terobada iada. Datang akhir terobada iada. Jadi intinya mun dalam ibadah tidak ada perbedaan. Dalam ibadah itu sama. Yang berada di depan tidak boleh ke belakang. Dia hak berada di depan. Jadi dalam ibadah. Misal kaki datang tidak ada. Terus mengisi saf yang pertama, penuh saf yang pertama. Engkau datang akhir. Lah engkau tetap tak berhak berada nang saf pertama karena engkau datang akhir. Walaupun kok guru nekake. Salah engkau datang akhir, ya. Jadi di dalam ibadah itu enggak ada santri, enggak ada guru. Ya, jadi ya. Karena ngadep dak pangeran ada guru bi santri pada kapi berjajar dalam saf yang sama. Jadi ya. Tapi mun onjengan korse yada, korse budi, gurune sabak yada, ya bener aja. Tapi mun mendap salat enggak ada guru, enggak ada santri. Siapa yang pertama datang, ya dia yang berhak berada di saf yang pertama. Cuma kan engkau kan beriin saf khusus di masjid kosong, engkau makin datang akhir, engkau kan nenang yada deh. Seumpama apa iqamah, baca kaki tak tahu jangan engkau datang paberi yada kaki, engkau tak berhak ada. Engkau tak berhak ada walaupun guru kaki. Karena engkau datang akhir. Jadi ya, jadi urusan ngadep dak pangeran ada guru ada murid, mana yang paling pertama dia yang berhak. Jadi pangeran tak ajeling pas apa ya juna pangeran. Maka kok niser dah bana. Niser jak sampai tinggal Jumat. Ngadep dak pangeran kok bi kaki ada bidana santri bi murid ada bidana. Kita belajar bagaimana kita terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada ajar kapi makin kau ajar. Iya bana mayu ajar. Dak remah terbaik dalam ngadep dak pangeran. Ya. Ba'da khurujil imam kal jari kusbahu finnar. Wallahu alam.